Kami dari SMK 15 Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Kapusdiara TNI telah memperkenankan kami praktek kerja lapangan di sini. M3A Stuart ini adalah tank yang bernama resmi Light Tank M3. Tank ini adalah tank yang bobot paling ringan pada Perang Dunia Kedua. Kendaraan tersebut disuplai ke pasukan Inggris untuk persemakmuran melalui Enlace sebelum Amerika Serikat memasuki perang. Prototipe dari apa yang menjadi Light Tank M3 pertama kali muncul ini pada tahun 1933, ini berkembang dan distandarisasi pada tahun 1940. Mesin yang digunakan tank ini berupa Concertia dengan 7 silinder dan 250 tenaga kuda. M3 ini juga memiliki berat 13 ton dan berukuran panjang 452 meter, lebar 224 meter, dan tinggi 264 meter. Dengan standar RA untuk tank ringan, truk memiliki lapisan baja yang sangat cukup berat. Lapisan baja ini memiliki armor 38 mm. Daya tembaknya juga tidak terkalahkan. Tank ini mempunyai meriam berkaliber 37 mm, mitrailleur 30 Colt dan haluan, mitrailleur penakis serangan udara, serta satu pistol mitrailleur yang dipasangkan di belakang pengemudi sebelah kiri. Beberapa negara menggunakan tank Sherman sampai tahun 1980 dan sekarang masih dalam daftar aktif untuk Angkatan Bersenjata Paraguay. Tahun 1949, Indonesia mengambil tank ini dari pemerintahan Belanda. Lalu pada tahun 1949, tank ini menumpas pemberontakan RMS di Maluku. Dan juga di tahun yang sama, tank ini menumpas gerombolan DITII di daerah Aceh, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Sampai tahun 1965. Tahun 1958, tank ini menumpas PRRI di Sumatera dan juga Permesta di Sulawesi Utara. Dan juga tank ini membantu menumpas gerakan 30 September atau G30 SPKI. Tank Stuart M3A1 ini disumbangkan oleh TNI Angkatan Darat dan diabadikan di Museum Satria Mandala pada tahun 1976. Sekarang kita berada di Museum Waspada Purbawisesa yang diresmikan pada tanggal 10 November 1987 oleh Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto, yang terletak di dalam Komplek Museum Satria Mandala.
Waspada Purbawisesa mempunyai arti selalu waspada, mengatasi serta sanggup dan memberi koreksi kepada anak buah. Museum ini dimaksudkan untuk memberikan kewaspadaan bagi masyarakat terhadap bahayanya ideologi dan pemberontakan DITII yang menimbulkan berbagai kesengsaraan bagi bangsa Indonesia. Rekaman peristiwa yang pernah terjadi diharapkan untuk membangkitkan tekad kepada bangsa Indonesia, khususnya kami sebagai generasi muda, agar penderitaan yang pernah terjadi tidak akan terulang lagi di tanah air Indonesia. Baik Sobat Sejarah, sekarang kita berada di Museum Waspada Purbawisesa. Dan sekarang saya sedang berdiri di diorama penggambaran peristiwa Operasi Pagar Betis, tepatnya pada bulan Juni 1962 di Garut, Jawa Barat. Jadi gerombolan ini ingin mendirikan negara Islam Indonesia dengan cara pemberontakan dan aksi-aksi terornya yang membuat kesengsaraan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Operasi Pagar Betis ini dimaksudkan untuk memberantaskan gerombolan DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang telah bertahun-tahun mengancam keamanan bangsa Indonesia. Nadine, jelasin dong kenapa Kartosuwiryo itu ditangkap? Karena Kartosuwiryo telah memimpin gerombolannya yang menentang dengan pemerintah Republik Indonesia yang sah dan melakukan aksi-aksi teror yang mensengsarakan rakyat Indonesia. Nadine, mau tanya nih, bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan DITII ke pangkuan Republik Indonesia? Nah, jadi pemerintah berusaha untuk berkontak dan juga telah mengirim surat kepada Kartosuwiryo. Namun, kedua usaha ini pun gagal karena Kartosuwiryo tidak menganggap usaha mereka. Jadi, pemerintah melakukan tindakan militer berupa Operasi Pagar Betis. Nadine mau tanya dong, seperti apa Operasi Pagar Betis itu berjalan? Nah, Operasi Pagar Betis ini dijalankan dengan mengikutsertakan rakyat-rakyat Jawa Barat untuk mengepung kubah-kubah saling menyambung seperti betis-betis mereka adalah pagar yang tidak bisa ditembus. Nadine, aku mau nanya dong, bagaimana sih cara TNI ini mengepung dan menumpas para gerombolan DITII? Yaitu di dalam gubuk-gubuk ini para prajurit TNI menyerbu dan melakukan operasi pembersihan dan pengejaran secara terus-menerus. Jadi sehingga kedudukan DITII ini semakin terjepit dan akhirnya tertangkap. Tanggal berapa dan di mana Kartosuwiryo itu ditangkap? Jadi Kartosuwiryo itu ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Ia ditangkap karena usaha para prajurit TNI dan juga masyarakat Jawa Barat yang telah membantu untuk memberontaskan gerombolan DITII miliknya ini. Terima kasih Sobat Sejarah telah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang ingin ke Museum Satria Mandala, yuk kita ke Museum Satria Mandala biar kalian bisa tahu sejarah-sejarah bangsa ini. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Salam sejarah. Kami dari SMK 15 Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Kapus Sejarah TNI telah memperkenankan kami praktek kerja lapangan di sini. Demikian ulasan kami tentang tank M3 Stuart dan Museum Waspada Purbawisesa. Kenali sejarahmu, Cintai bangsamu. Salam sejarah.